fungsi-fungsi dari struktur sel tersebut. Yang pertama ada vesikel pinositotik yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua ada lisosom, merupakan organel sel manusia yang berfungsi sebagai alat pencernaan di dalam sel. Yang ketiga vesikel Golgi, merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer yang berfungsi sebagai saluran ekskresi. Yang keempat, ada retikulum endoplasma kasar, merupakan tempat dihasilkannya membran yang berfungsi untuk membuat dan menghasilkan protein, sehingga dapat digunakan oleh sel. Yang kelima, ada retikulum endoplasma halus, adalah jenis retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom di atas permukaan atau tertanam di dalamnya yang berfungsi untuk pembentukan lemak dan karbohidrat. Yang keenam ada membran sel. Membran sel adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Fungsinya untuk melindungi sel. Yang ketujuh ada mitokondria, adalah organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariotik yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedelapan ada aparatus Golgi yang merupakan sebuah zat enzim tidak aktif dan akan berubah menjadi bentuk aktif pada tubuh yang berfungsi untuk penyimpanan protein sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah suborganel di nukleus, fungsinya untuk pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus adalah organ bola tertutup yang ditemukan di sel eukariotik yang fungsinya sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ke-11 ada sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untaian protein. Fungsinya untuk membentuk tiang mitosis yang ada pada sel-sel hewan tinggi. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel serta berfungsi dalam pembentukan spindel. Yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang ke-14 ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Fungsinya sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintetis protein atau pembentukan protein. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.